Film dokumenter Dirty Vote bikin kubu Prabowo nggak bisa mengilang, bakal kalang kabut. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Satu, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Film ini adalah monumen, tagihan, monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut, ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, ya, keinginan untuk mensabotase pemilu, bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah, ya, pemilu ini, ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar, ya. Kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil. Sejalan dengan pemberitaan di media. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi dengan kepala desa yang melakukan pengarahan dan intimidasi, film ini menjelaskan itu. Kalau kita concern dengan misalnya politisasi bansos, film ini juga menjelaskan mengenai itu. Kalau kita concern misalnya dengan bagaimana nanti penyebaran 20% suara misalnya, ini ada kaitannya juga dengan kebijakan misalnya membuat Papua menjadi 6 provinsi. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Banyak orang baperan kalau dikritik, ya. Nah, baperan ini berbahaya, ya. Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja film itu dengan membuat film yang lain. Kritik mesti dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke pihak kepolisian. Film dokumenter Dirty Vote jadi trending pertama di Indonesia pada media sosial X Minggu 11 Februari 2024. Sekitar 128.000 kicauan membicarakan mengenai film tersebut. Lalu, apa isi film ini? Film dari 3 pakar hukum tata negara ini mengungkap kecurangan pemilihan umum 2024. Film dokumenter Dirty Vote berisikan 3 pandangan dari ahli hukum tata negara antara lain Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mokhtar yang tayang di akun YouTube Dirty Vote pada Minggu 11 Februari 2024. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Menurut Bivitri, Dirty Vote merupakan sebuah film dan rekaman sejarah betapa rusaknya demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia. Ia menjelaskan Dirty Vote bercerita tentang 2 hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu. Bukan hanya hasil perhitungan suara, tapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Lalu, kedua menceritakan soal kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis. Adapun dia menegaskan pentingnya sikap publik dalam merespon praktik kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Sementara itu, pakar hukum lainnya Ferry Amsari mengatakan bahwa membiarkan kecurangan pemilu sama saja dengan merusak bangsa Indonesia. Karena rezim yang mereka ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tak pernah ada kekuasaan yang abadi.
Sebaik-baiknya kekuasaan adalah meski masa berkuasa pendek tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya. Ahli hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar dalam film dokumenter Dirty Vote juga mengungkapkan berbagai bentuk skandal dalam pemilu. Pengajar hukum di Universitas Gadjah Mada itu menyoroti pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang terus memimpin dalam berbagai lembaga survei. Tren survei yang belakangan ini tembus di atas 50%, memicu optimisme dari kubu Prabowo dan Gibran untuk melewati Pilpres 2024 satu putaran. Adapun Zainal mengungkapkan bahwa wacana pemilu satu putaran terus bergulir karena jika pemilu berlangsung 2 putaran, hal itu tidak akan menguntungkan kubu 02 karena berpotensi kalah. Melihat hal ini tentu kubu 02 tidak akan bisa mengelak lagi. Borok dan bau amis yang selama ini mereka pendam mulai terkuak satu persatu. Kepanikan Prabowo dan kubu Istana yang selama ini di balik layar kubu 02 akan semakin tidak terkendali. Bahkan sampai membuat Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman panik. Saking paniknya sampai menyebut film dokumenter Dirty Vote merupakan film yang berisi fitnah. Ia mempertanyakan kebenaran pakar-pakar hukum yang hadir di film itu. Habibur Rahman juga menyaksikan dugaan kecurangan yang diarahkan kepada Prabowo Gibran. Padahal video itu setelah saya tonton versi panjangnya bisa dibilang memang sangat netral karena bukan hanya sebagian besar kejanggalan 02 yang ditampilkan tapi juga sosok Jokowi serta menyindir 03 dan 01. Tapi ya begitulah, itu membuktikan bahwa kubu Prabowo sedang dilanda kepanikan. Ada saatnya memang kita menjadi pendukung Capres-Cawapres, tapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara dan sadari siapa yang akan dipilih nanti. Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah, ini kan maklar kekuasaan, jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Dan kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu.
Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat.